Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'da. Sobat Salman, dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya tetap sehat ya dan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Tetap semangat menjalankan aktivitas hariannya. Semoga puasanya juga dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Sobat Salman, kembali lagi kita di rubrik Tanya Ustadz. Alhamdulillah saat ini narasumber kita yang insya Allah akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kita sudah hadir bersama kita semua, yaitu Ustadz Yayat Supriyatna. Mari kita sapa terlebih dahulu Ustadz Yayat Supriyatna. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Kaifa haluk ya Ustadz? Alhamdulillah khair, baik, Alhamdulillah. baik. Gimana Ustadz puasanya? Lancar? Alhamdulillah lancar, tapi tak terasa laparnya. Oh, tak Nampaknya terasa. mungkin hanya banyak aktivitas, ya. Benar. Apalagi sudah 1 minggu aja nih Ustadz, lebih lah gitu Ustadz ya. Ya, 1 pekan lebih. 3/1/3 Oh. di bulan Ramadan. Nah Ustadz, insyaallah langsung saja nih Ustadz, ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke redaksi kita, insyaallah akan ditanyakan kepada Ustadz dan Ustadz juga bisa membantu menjawabnya gitu Ustadz. Baik, baik. Langsung saja Ustadz. Nah ini yang pertama nih Ustadz ya. Eh, jadi begini Ustadz, apa hukumnya berhubungan intim di siang hari pada bulan Ramadan? Nah itu bagaimana Ustadz? Baik. Alhamdulillah rabbil alamin. Jadi pada kaitan dengan hukum atau sebenarnya ini bisa kita mengambil kitab-kitab ya atau merujuk kepada kitab fikih ya, kitab fikih. Jadi kalau kita melihat kitab fikih, maka nanti kita akan bisa membuka kitab Al-Muftirat, hal-hal yang membatalkan berpuasa ya. Yang kedua juga bisa mengambil dari kitab hadis yang menarik nanti ya. Jadi walaupun nanti di dalam fikih itu ada tentu saja hadisnya, ada ayat, ada hadis sebagai pijakan untuk mengambil hukum. Ini sebelum nampaknya kita langsung ke hukum ya. Benar. Nah, ini sangat menariknya. Nah, kenapa? Karena yaitu di buku-buku fikih sudah mafhum nanti banyak nanti dikupas berkaitan dengan ini. Bahkan tidak ada yang menarik kalau kita merujuk beberapa hadis ya. Nah, salah satunya di antara kitab pegangan banyak ulama, ada yang disebutkan Kutubut Tis'ah, ya, kitab 9 hadis, ya. Ada siapa? Imam Bukhari, Imam Ahmad. Imam Muslim, Oh iya. Abu Daud, Ibnu Majah, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ad-Darimi, Imam Malik, Muwatta ya, dan Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, ini adalah menjadi pegangan kitab berkaitan dengan hadis. Walaupun tentu saja bahwa kitab sahih tidak hanya melulu yang 9 ini, ya. Nah, jadi kalau kita ngambil dari kitab fikih, nanti kita akan dapatkan langsung boleh, tidak boleh, ya. Kalau kita hadis, nanti ada babnya, dan itu banyak nanti berbagai redaksi. Nah, di antaranya adalah saya coba, nanti sahabat-sahabat juga bisa mencoba dengan memanfaatkan teknologi sekarang itu, bagi yang mengakrabkan diri dengan hadis-hadis misalkan, nah itu Iya. bisa tuh. Nanti, kaitan dengan tema itu, ya. Kalau dulu ada manual ya, ada kitab, Mu'jam Mufahras li Alfadhil Hadis, kitab yang disusun oleh Dr. Wensing ya, berkaitan dengan, lafaz-lafaz hadis itu. Nanti kita temukan temanya apa, nanti ditemukan dalam kitab hadis, kitab apa, bab apa, nomor berapa hadisnya. Nah, kalaupun kita kaitan dengan hadis tentang, jima ini, nah ini, dari 9 kitab hadis tadi itu ada di Imam Bukhari, ada Imam Muslim, ada Abu Daud, dan Ad-Darimi. Ada 4 dari 9 itu yang saya temukan, ya. Nah, misalkan dalam, yang disuguhkan Imam Bukhari maupun Imam Muslim, ya, itu hadisnya sangat,
ada beberapa redaksi, itu bisa dilihat dalam kitab 9 hadis ini ya. Di HP sebenarnya sudah ada ini, Nah ya. itu Ustaz, kalau mau mencari gitu, semisal Ya, kita kan yang awam dan semuanya betul. pengen nyari kitab hadisnya di web apa gitu Ustaz? Nah, Kalau jadi, sahabat-sahabat yang nanti ingin belajar hadis sekaligus langsung pada sumbernya mhm itu ya. Jadi kalau fikih, itu bisa langsung rujuk kitab kitab fikih. mhm Baik fikih mazhab Syafi'i, Hanafi, Hanbali, ya, Maliki. Nah, kalau, kan fikih itu nanti banyaknya kesimpulan-kesimpulan yang terutama yang sederhana-sederhana ya, kitab-kitab, pokok, matan-matan, ya. Tapi kalau kitab yang sifatnya detail, penjelasan dalil, nah itu yang lebih detail baru dikemukakan bagaimana hadisnya, bagaimana fikih ayat, dukungan untuk mengambil fikih tersebut, ya. Nah, ini sudah ada, misalkan 9 kitab hadis ya tadi ya, kutubut tisah, yang nanti bisa, diambil dalam Imam Bukhari kitab apa, bab apa, misalkan nanti dalam Imam Bukhari itu dalam kitab jima di bulan Ramadan, al-jima fi syahri Ramadan. Itu kitab ke, 15 bab 27, 28, 29 oh ya. lengkap. Ya, Imam Muslim itu nanti ada bisa dilihat di sini ya. Sekaligus belajar memanfaatkan. Ya, kita Teknologi. teknologi kadang-kadang kan, HP itu kita jangan banyak main HP, iya, Iya, tapi HP apa kontennya, isinya, ya. Nah, kita bisa menggunakan untuk Al-Qur'an, tafsir, hadis, banyak ya, fikih. Nah, sebagai kitab rujukan, ya. Misalkan Imam Muslim itu kitab 11 bab 16, Abu Daud kitab 8, bab 37, kalau Ad-Darimi itu tidak disebutkan judul-judul babnya. Jadi kitab kelima nomor hadis 1654 dan 1657 ya. Nah, itu nanti bisa untuk sahabat-sahabat menarik. Jadi sana bahkan sudah ada terjemahnya. Dan kalau kitab hadis sudah berharokat, jadi nggak gundul. Jadi, "Oh ini kitab hadis gundul," enggak, gitu kan. Tapi Ustaz kalau yang saya pernah dengar webnya itu Maktabah Syamilah itu bisa juga Ustaz ya? Wah, itu bukan hanya hadis kalau Oh kalau maktabah di Syamilah. Maktabah Syamilah komplit gitu Ustaz? Syam itu mencakup. Oh Jadi iya. sana ada, Al-Qur'an dan tafsirnya, dan ulumul Qur'annya, hadis dan ulumul hadisnya, kemudian kitab fikih dan usul fikihnya, kemudian juga fikih itu dibagi-bagi, ada fikih Hanafi kitab-kitabnya apa, Malik, apa ya. Kemudian fikih Hambali banyak sekali, termasuk kitab-kitab, dakwah, doa-doa dan dakwah kontemporer itu banyak sekali. Itu maktabah syamilah, ya tentu saja, untuk membuat kita tidak penasaran atau melepaskan penasaran kita, itu sangat bagus ya. Nah, tapi kalau untuk mengetahui tentang bagaimana tuntunan tuntunan hukum yang secara praktis, nah kita pikir jauh lebih praktis yang sudah memang diramu oleh para ulama ya. Mmm, Nah, itu sebagai prolog nanti ke bagaimana model hukum supaya ada pengetahuan, bukan masalah boleh dan tidak boleh, hukumnya apa saja, tapi menarik ya. Bulan Ramadan kita Syahrul Quran ya, kita khatamkan Quran plus dengan maknanya. Hadis, nah kita juga berakrab ria dengan hadis selain kitab fikih. Nah, ada hadis yang, berkaitan dengan Imam Bukhari, Muslim, riwayat takhrij oleh Imam Bukhari dan Muslim, itu dari Abu Hurairah, ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala bainama nahnu julusun inda Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam id ja'ahu rajulun faqala halaktu ya Rasulullah, ya. Jadi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika itu kami sedang duduk-duduk ya, di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba ada seorang lelaki yang berkata, "Ahlaktu ya Rasulullah," "Celaka ya Rasulullah, binasa aku ya Rasulullah." Kemudian Nabi mengatakan, "Ma ahlakaka?" Apa yang membinasakanmu? Apa yang buatmu celaka? Kemudian orang tersebut mengatakan, qala waqa'tu 'ala imra'ati wa ana sha'imun. Saya berjima dengan istriku padahal saya sedang berpuasa. Nah, ini yang menarik. Kemudian
Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, asabtu ahli fi Ramadan. Ya mirip namanya ya. Jadi saya berjima pada bulan Ramadan. Kemudian apa kata Nabi? Hal tajidu ma tu'tiqu raqabah? Kamu punya budak nggak untuk dibebaskan? Ya, Nggak punya. ya nggak punya. Kata orang tersebut, lah nggak punya. Kalau nggak punya mau melanggar kan gitu. Kala, kemudian Rasul mengatakan, fal tastati antasuma syahraini mutatabi'ain. Kira-kira kamu bisa ya puasa 2 bulan berturut-turut? Nah, qala la, nggak bisa ya Rasulullah, gitu kan. Fatajidu matut sittina miskinan. Kalau gitu punya nggak ini makanan untuk dikasihkan kepada orang miskin ya, 60 ya, 60 miskin. Qala lah, orang tersebut mengatakan, "Tidak ya Rasulullah." Tsumma sakata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasul pun terdiam. Fa bainama nahnu dzalika. Kemudian ketika kami dalam keadaan seperti itu, id utiya Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi arqin fihi tamrun. Ya, tiba-tiba Rasul membawa sekeranjang kurma, ya. Kemudian mengatakan, "Hud hadza." Sudah ini ambil. Fatasaddaq bi hadza. Kemudian kamu sedekahkanlah dengan kurma ini. Kepada siapa? Kepada orang miskin tadi, ya. Kemudian orang tersebut mengatakan, ala abqari minna ya Rasulullah. Apakah kepada yang paling fakir dari kami ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kemudian, fama baina la bataiha ahlu baiti ahwaju ilahi mimma. Jadi kata kata orang tersebut, tidak ada yang lebih miskin, ya. Ini bahasanya, beliau mengatakan kalau Ahmad diterjemahkan ini, bahwa tidak ada keluarga di antara 2 daratan bebatuan yang lebih miskin daripada keluargaku. Jadi di antara, tempat tersebut yang cukup lumayan jauh itu, ya dialah yang paling miskin, Oh, ya. miskin. Nah, sudah begitu apa yang, Rasul sikapi? Fadhahika Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hatta badat anyabuh, ya. Rasulullah tersenyum, ya, sampai terlihat giginya, Gitu. gigi jarinya, ya. Tsumma qala idhhab fa'at'im ahlaka. Kemudian itu, "Sudahlah kamu pergi, kasih makan kepada keluarga." Nah, ini menariknya apa? Ada beberapa hal selain sebelum hukum, Iya. ya. Jadi sebelum hukumnya apa? Udah jelas tadi ya, ini melanggar dari, puasa tadi, termasuk kategori al-muftirat. Jadi, yang membatalkan puasa. Yang menariknya pertama adalah bahwa, orang tersebut, jadi sahabat tersebut ternyata sadar hukum, Woi. ya ya, sadar hukum. Jadi, eee, ada perasaan halaktu, "Wah, saya binasa ya Rasulullah." Ya. Jadi ada, sekalipun ini gimana ya, boleh atau tidak? Kalaupun boleh, eee, apa iya gitu kan? Kalaupun tidak, mesti ada hukumannya kan? Nah, Merasa. dia ada perasaan itu. Kadang-kadang, ini perlu menariknya apa, kadang-kadang kan orang, ya nanti aja lah, kalau sudah dikasih tahu baru gitu kan, Iya, tahu benar hukumnya sih. kan. Nah, sahabat ada perasaan-perasaan itu. Nah, itu yang perlu menarik ya. Kadang-kadang orang kita melakukan kesalahan santai-santai aja, yang mengatakan, "Ya saya kan tidak tahu." Ya ya, walaupun mungkin di dalam basiroh ya, hati terdalamnya mungkin, Merasa bersalah. merasa bersalah. Nah, itu yang paling menarik. Jadi, eee, ternyata ada perasaan itu yang sangat akhirnya apa, menumbuhkan nanti jadi ilmu. Bertanya kepada Rasulullah, tanya jawab, nanti ada hukum kan jadi Jadi ilmu. ilmu. Kan itu yang menariknya, ya. Kemudian, eee, yang berikutnya baru nanti ada poin-poin tentang hukum. Jadi jelas bahwa jima pada siang bulan Ramadan ini termasuk dosa. Ya, sehingga ada pernah halak tuh, ada perasaan dosa dan ternyata memang itu adalah dosa, Dosa. melanggar, halak tuh ya, dosa ya. Karena dosa dia merusak, puasa ya. Kemudian yang kedua, orang yang sengaja ya, tadi berjima di Iya. siang hari itu ya, atau pada saat berpuasa itu,
maka ada kafarah, ya. Ada bagaimana hukuman di dalam Sanksi. sanksi di dalam, melaksanakan akibat dari dosa Mmm, itu. ada Tadi sanksi. berturut-turut ya. Iya, Satu adalah bebaskan bebaskan budak, budak, ya. iya, Yang kedua tadi memberi makan. berpuasa Oh, dulu. berpuasa dulu 2 Nah, bulan gitu. berpuasa Terus berturut-turut selama 2 2 bulan, bulan ya. Yang ketiga baru memberi memberi makan makan kepada fakir miskin. 60 Oh, 6 fakir miskin. Nah ini, tidak semuanya, jadi tiga-tiganya dilakukan, tetapi yang pertama dulu tadi, "Budak ada nggak?" mmm, "Oh nggak bisa." Baru berpuasa berpuasa, berturut-turut, ada ya. tingkatannya gitu. Iya, ada tingkatan. Berpuasa nggak bisa, kemudian, nah Memberi makan, kasih kasih makan. makan dan dikasih kurma, itu bukan hukuman. Nah, itu bukan hukuman. Jadi hukum berhenti sampai sini, sanksi hukumnya berhenti sampai sini, Ketiga ya. tingkatan tadi Ya, gitu. dan karena itu kaparat kemudian, dari pelajaran hukum yang didapat dalam hadis ini, tidak gugur karena ada kesulitan, ya. Maksudnya karena Rasulullah tidak menggugurkan kafarat itu karena kemiskinannya. Mmm, Saya miskin, ya sudah kafarat, tetap kafarat kan, mhm, ya. Jadi ya itu bukan hukuman dia dikasihkan, ya. Sekalipun miskin cuma karena memang dia tidak memiliki kemampuan hal itu. Jadi bukan karena, kemiskinannya kemudian menjadi kafarat, mhm. ya, tidak. Bapak menggugurkan kafarat, tidak, ya. Tetap kafarat tetap gitu, sanksi Kafarat tetap tetap. dijalankan, seperti itu. Kemudian, nah, eee, itu yang kaitan dengan hukum yang terpenting berkaitan dengan hukum dari, hadis ini. Nah, Mmm, terlebih lagi nanti kan di dalam Al-Quran jelas. Itu ada kalimat uhilla lakum lailata siyami siap, rafatsu. Nah, ini nanti ada kaitan dengan, betapa banyak orang yang sulit ternyata untuk melaksanakan itu, ya. mmm, Jadi menahan jima di bulan Ramadan itu sulit sekali, mhm, ya. Sehingga, uhilla lakum, nanti dihalalkan, dibolehkan nanti berhubungan suami istri itu pada malam, mmm, ya. Malam di bulan, Ramadan. Ramadan. Jadi siangnya ya tahanlah gitu kan. Nanti Kalau di malam 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 gitu kan. dibolehkan gitu ya. Malam kan nanti ada boleh ya. Iya, Ar-rafatsu ila nisaikum. Bahkan Al-Qur'an menggambarkan hunna libasul lakum wa antum libasul lahun, ya. Bahwa, para istri itu adalah, pakaian bagi para suami. Suami adalah pakaian pakaian. bagi istri. Nah, itu betapa indah saling saling melengkapi, suami dan istri menutupi, ya. Nah, itu jadi bukan hanya sekedar dapat, hukum saja, tapi bagaimana, eee, hal-hal yang melatar itu juga Mmm, sangat menarik untuk kita pelajari, ya. benar. Bahkan di dalam ayat itu nanti ada kan, "Alimallahu annakum, kuntum takhtanuna anfusakum." Allah tahu kamu berkhianat terhadap dirimu. Artinya untuk komitmen itu sulit ternyata ya, sulit. Nah, Allah tahu gitu kan. Kata apa? Fa'afa Allah ankum, Allah memaafkan. Afa ankum, Allah memaafkan. Fal'an basyiruhunna, ya. Sekarang boleh melakukan dalam Islam yaitu berhubungan atau Berhubung jima dengan catatan lailatas syiyam, yaitu pada malam hari. malam hari di bulan Ramadan. Ramadan. Tapi tidak untuk Oh, yang jomblo. itikaf. Kalau Oh. jomblo udah jelas haram. Ya haram ya. Ini suami istri tentu Iya, saja ya. Nah, kalau itikaf nanti tidak 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 boleh tidak gitu. tidak tidak sah itikafnya. Jadi batal, termasuk membatalkan itikaf ya, gitu. Itu namanya, sahabat yang dirahmati Allah berkaitan dengan, jima di bulan Ramadan. Jadi hukum dari jima sendiri haram misalnya Ya tidak ketika ya, siang hari pada bulan siang Ramadan hari ya. dan juga ada sanksinya ya, Ada Ustaz, ya. sanksinya 3 Tadi hal sudah tersebut 3 hal ya. ya yang tadi Ustaz, ya. Hmm. Yang pertama tadi itu harus Membebaskan membebaskan budak. budak, 2 puasa puasa berturut 2 atau ya bulan. Oh ya, atau ya, kalau tidak kalau bisa tidak bisa berturut membebaskan budak, berpuasa berpuasa 2 bulan bulan berturut-turut. berturut-turut. Tidak mampu Kalau tidak juga, mampu juga berikan memberikan makan ya fakir miskin 60 ya, kalau tidak orang mampu misalnya. jangan nunggu diberi, nggak ada itu kecualian pada zaman Rasul itu, sampai Rasul pun tersenyum itu kan,
ya kamu sudah nggak mampu, melanggar, udah kasihan aja. Nah itu kan Tapi jangan dijadikan hukum gitu Ustaz ya. jadikan dasar hukum nunggu ini nggak ada yang memberi itu ya, begitu. Nah ini Ustaz, mungkin lanjut ke pertanyaan kedua nih Ustaz ya. Ya, Nah nah ini biasanya mungkin sering dilakukan sama ibu-ibu mungkin Ustaz, kalau enggak ya para akhwat-akhwat gitu Ustaz mmm, ya. Jadi ketika berpuasa kan masak, otomatis sore itu, sore harinya masak gitu Ustaz ya, ya, untuk berbuka. Nah terkadang mereka mencicipi gitu Ustaz, mmm, oh ini makanannya asin atau pedas gitu kan, pengen tahu rasanya gitu. Maksudnya pengen tahulah gimana nanti rasanya ketika dihidangkan gitu. mmm. Nah jadi pertanyaan begini Ustaz, batalkah mencicipi makanan saat sedang berpuasa? Bagaimana Baik, Ustaz? ya. Nah, ini juga nanti bagi sahabat-sahabat yang ingin akrab hadis nih, coba Ah, cari oh nanti iya ya, bener. cari di Kutubut Tis'ah itu ya, kitab 9 itu. Tapi memang ternyata, saya belum menemukan ya, belum menemukan tentang ini. Tapi dalam kitab-kitab fikih itu sudah jelas ya, sudah jelas ada, termasuk hal yang tergantung nanti. Jadi posisi hukumnya tergantung, maksud dan tujuannya apa, ya. Yang pertama, pengertian mencicipi, Mmm, harus jelas. Nah, mencicipi biasanya kalau bahasa sehari-hari mencicipi apa? "Coba ini silakan cicipi," dicicipi dimakan kan. iya, "Nih cicipi nih, makanannya, Nak." Kan bukan karena orang merasakan itu, satu suap ya. dimakan Nah, itu. dimakan, "Oh enak," nah baru itu kan. Nah, itu jelas al-muftirat, itu membatalkan puasa. Tapi bagi para ibu tadi kan, Mhm, nah itu kan pasti para ibu bukan untuk memakan ya, mmm, mencicipi dalam rangka, mengetahui rasanya gimana ini. Khawatir, kepedasan atau terlalu asin, kan bahaya yang terlalu itu kan, bener. terlalu manis, nah bahaya juga kan, nanti kadar gula, terlalu asin nanti darah tinggi ya, terlalu pedas, nah bahaya ya. Jadi mudarat nanti kan, Mmm, yang tadinya berpuasa apa, udah, bikin bikin untuk sahur nanti, bikin sakit. sumu tasihu, berpuasalah kamu, kamu sehat gitu kan, Iya, malah sakit. Nah mungkin gara-gara tidak ini. Sehingga mungkin ibu-ibu itu punya, kehati-hatian ini, "Wah saya gimana nih kalau itu dari ada bahaya, mhm, lebih baiklah dicicipin." Nah itu, ada yang apa, disandarkan riwayat kepada Ibnu Abbas ya. mhm, Ada Ibnu Abbas yang mengatakan, "La ba'sa yadzuqal khal aw syai'." Ya. Jadi tidak mengapa mencicipi cuka atau yang sesuatu yang untuk dirasakan itu dengan catatan malam yadkhul halaqahu wa huwa shaimun. Sebelum atau selama dia tidak masuk sampai, tenggorokan. tenggorokan ini ya. Jadi kan nggak ada yang mencicipan sampai sini kan. Enggak ada, Nah, mesti mencicipi dengan lidah. lidah aja Nah, berarti. itu tidak mengapa. Jadi hukumnya boleh Boleh. ya, bahkan bisa menjadi baik kalau tadi ada dampak mudarat yang harus Mhm, ini kalau makan terlalu pedas bisa membahayakan kepada yang berbukanya mhm, misalkan. Nah, itu kan jadi berpahala, mhm, gitu kan. Nah, tetapi kalau tidak ada, kita yang bukan tukang masak coba cicip-cicip semua, nah itu makruh ya, selama tidak tadi, sampai tenggorokan ya. Jadi nggak ada kerjaan cicip 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 gitu kan. Nah, tapi kalau ibu yang masak jelas tujuannya untuk apa tujuannya. ya. Yang lebih bagus memang ya dengan keterampilan sekarang ibu-ibu yang Mhm, luar biasa, tanpa dicicip pun kan sudah takaran-takaran sudah relatif lebih, lebih pas lah ya. lebih aman Nah, lah gitu lebih Ustaz ya. aman. Nah, itu lebih bagus ditinggalkan. Tapi tadi kalau nanti mendesak bahwa Mhm, yang dengan tidak dicicipin dulu bisa membahayakan, nah itu, cicipin mhm. ya, cicipin. Begitu. Jadi ya boleh-boleh saja gitu Boleh, Ustaz. dengan tadi ada beberapa terkait ya. Mhm, Jadi ada maksud tertentu. Jadi bukan ini semua nih ini yang mau yang dicicip. takjil yang takjil, "Nih coba cicipin satu-satu." Nah itu enggak. Jadi ini ada, maksud terutama yang masak tadi ya, Mhm. gitu. Ya dan Baik. pastinya mencicipi itu Ustaz ya, hanya sampai lidah saja kan, Sampai lidah tidak jangan sampai sampai, tenggorokan. enggak lah, Itu gitu. sudah termasuk membatalkan nanti kalau sudah Membatalkan masuk tenggorokan, ya, apalagi tapi sampai ke sampai dalam perut. perut. Nah, tanggung ini udah sampai tenggorokan. Bener. Ya, gitu. Ya kita lanjut aja nih Ustaz ke pertanyaan berikutnya mungkin Mmm, Ustaz ya, yang terakhir. Nah langsung saja nih Ustaz, mhm. apakah memasukkan obat cair ke telinga bisa membatalkan puasa? Nah mungkin orang-orang yang punya
penyakit apa ya semacamnya THT mungkin Ustaz ya. Mmm, Kan biasanya pakai obat yang tetes atau semacamnya gitu. Kan iya, memasukkan gitu Ustaz, air. mmm, Karena kan tadi Ustaz, ketika berpuasa lalu memasukkan sesuatu kan, nah itu bisa menyebabkan batal puasanya. Nah mmm. ini bagaimana Ustaz? Kan ini obatnya. Ya kalau merujuk tadi, kitab-kitab fikih ya, Nah, buku-buku fikih yang kaitan dengan al-muftirat, itu ada, apa, hal-hal yang membatalkan di antaranya masukkan ke dalam lubang. mmm, Lubang dimaksud adalah lubang yang memang, rongga iya, ya, ya mulut, termasuk hidung, mhm, termasuk kubul, termasuk dubur. Nah itu kan, nah itu termasuk kategori al-muftirat, al-muftir. ya sekalipun obat. Ini telinga Mhm, kan lubang ya. nah itu, Nah telinga lubang, hidung lubang, lubang, mulut mulut lubang, lubang ya, ya telinga sama obat kan mhm, dimasukkan ya, kubul juga sama, misalkan mhm, dipasang apa, KB gitu ya, KB, oh, apa istilahnya atau yang ke apa, dubur juga obat yang apa, untuk yang apa, biasanya ada biasanya lancar untuk BAB kan nah ada gitu misalkan itu Ustaz, kan iya, sama. Nah, obat. berbeda dengan suntik, Nah, karena ini bukan lubang khusus ya, dia bukan lubang yang memang sengaja rongga, itu enggak ya. Nah itu tidak membatalkan batal. dalam kitab fikih ya, berbeda dengan yang tadi lubang-lubang itu dalam kitab fikih ya, gitu. Berarti telinga itu masuk, Telinga termasuk tadi kan, ya, jadi hukumnya telinga, tadi lubang hidung tadi jadi ya. hukumnya Jadi batal. ya batal, Mmm, itu termasuk oke, yang membatalkan berpuasa, ya. Jadi, ya kan pasti sakit ya, heeh, kan sakit boleh mhm, boleh berbuka, asal jadi ya, diganti ya. Jadi, "Faman kana minkum maridon maridon, aw ala safarin fa iddatum min ayyamin oh, ukhar." iya, Jadi ya kenapa dimasukin ini? Pasti karena dia sakit. Nah, sakit untuk dalam berobat ya harus ini kan ya, sebetulnya dengan ayat itu juga bisa, ya. Karena memang ayat itu, umum, "Faman kana minkum maridon." Siapa yang di antara kalian sakit, maka, atau bersafar ya, maka faidatu min ayyamin ukhar, maka boleh mengganti dengan yang hari yang lain, ya. Nah, ada yang sangat longgar, apa itu Ustaz? yang penting sakit aja, ya. Iya, Ya, Mas Solin kan kalau dicubit sakit ya? sakit. Oh, batal boleh. Nah, itu kan, ada yang, "Boleh boleh, kalau nggak malu." Kan al-haya'u minal iman, berarti tidak punya iman, tidak punya malu kan. Nah, itu, apa, para ulama karena nanti ada, yang mengutip ulama yang apa, karena apa, dia terkena ini, palu gitu kan, Iya, kemudian sakit, kemudian dia berbuka. Kenapa berbuka? Ya sakit karena tangan. sakit gitu kan. Nah, ini sakit yang memang, membuat kita tidak kuat untuk Mmm, berbuka, ya, jadi memang ada untuk berpuasa. sakit-sakit yang berat sendiri gitu Ustaz, Iya, ya. sakit-sakit Jadi tertentu. faman kana minkum maridun ya. Kemudian tadi memasukkan, itu jelas, apa, memasukkan Mhm, barang terhadap lubang lubang. atau rongga, ya. Kecuali tadi kayak vaksin itu kan bukan Nah, di lubang vaksin bukan asli gitu ya kan Ustaz, ada lubang heeh. yang sengaja di sini, gitu ya. Tapi jadi saya penasaran Ustaz, kan Iya, mandi, nah ini mmm. mandi saja siang, kan masuk itu Ustaz, air ke telinga, mungkin ada yang masuk, nah itu gimana Pertama Ustaz? disengaja atau tidak? Oh nggak Heeh. disengaja mungkin ya? Iya, lain lagi kalau udah tidak Oke, iya. sengaja ya, makan aja masuk kan rongga Iya, di perut. Nah, lain lagi ya, heeh, makan ini, karena kita lupa, tidak mhm, disengaja kenyang, sedang puasa nih, ya iya, nggak batal, ya. Teruskan lagi mhm, puasanya, jangan, "Aduh tanggung." Enggak, itu Allah yang berikan makan minum. Jadi itu, karunia dari Allah. Tapi orang kalaupun ada ya, kayak iya, kerjaan, "Ini saya haus, pakai sini aja dari telinga." Ya batal, iya, tetap ya, mhm, walaupun nggak melalui mulut, tadi rongga rongga ya, dan memang atau dari hidung ya. Nah, kecuali itu istinsak dan istinsar, nah, walaupun karena itu sunnah mhm, ya, tapi ya apa, harus kehati-hatian ya. Karena kan di dalam wudu itu istinsak dan istinsar, insya itu menghirup. Nah, itu kan memasukkan itu kan. masukkan air, Nah, tapi kan dikeluarkan lagi, nah khawatir nggak keluar lagi. Ya itu, kan itu ini bagian dari sunnah kan, bukan wajib wudu, gitu mhm, kan. Nah, paling tidak sampai, gitu kan. Nah, iya sampai masuk lah gitu ya Ustaz apalagi ya. diakal-akalin kan. Nah, itu nggak gitu. Jadi intinya tidak disengaja gitu ya Ustaz Tidak ya? disengaja, Kalau ya. disengaja Kalau ya disengaja membatalkan. jangankan kepada hidung tadi atau telinga,
ya, kepada mulut, melalui mulut sampai ke perut, bukannya di tenggorokan ya, sampai ke perut, baru ingat. Nah, itu tidak membatalkan puasa. Ini luar biasa indahnya Islam ya, gitu. Sangat mudah sekali itu Sangat Ustaz. mudah, makanya nanti ayat yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra, yang nanti walaupun ada kaitan dengan berpuasa, nanti ini menjadi kaidah umum ya. Pada dasarnya memang Islam itu Allah menghendaki kemudahan. Hukum-hukum Allah itu sangat mudah, tapi nggak boleh diremehkan ya, dimudah-mudahkan gitu kan. Iya, Mudah tapi dimudah-mudahkan, dicari-cari mmm, celahnya. Nah, jadi nggak sulit gitu kan. Nah, kalau sulit ada yang namanya ada tingkatan juga rukhsah Ustaz ya? ya, Nah, ada rukhsahnya ya itu. tidak kaku ya, tidak bisa berpuasa tadi karena sakit, ya gantilah gitu kan, Mhm. gitu kan. Nah, tapi sakitnya itu menaun gitu kan yang tidak mungkin, ya udah fidyah lah kan gitu kan, gitu. Ya, Islam itu indah dan Indah mudah pada lagi begitu. kalau makanya tadi in Nah, kuntum ta'lamun ya, dari puasa itu lebih baik bagi kamu, in kuntum ta'lamun, jika kamu mengetahui rahasia-rahasia puasa ya, atau rahasia-rahasia hukum-hukum Allah secara menyeluruh, tidak parsial, gitu. nah, Masya Allah nih Ustaz ya, jazakallah khair Ustaz atas ilmunya tadi sudah banyak menyampaikan Ustaz gitu ya. Amin wa Ya semoga iyyakas. bisa bermanfaat bagi kita semua Amin Ustaz amin. ya. Semoga ya tetap kita juga bisa istiqomalah menjalankannya Ustaz. Baik baik, amin amin. Terima kasih Sobat Salman dimanapun Anda berada, ya saksikan terus ya rubrik Tanya Ustadz ini hanya di channel YouTube Bidang Dakwah Masjid Salman ITB. Karena waktu kita sudah habis, mari kita tutup dengan pembacaan doa. Subhanakallahumma wa Allahumma bihamdik, bihamdika asyhadu an asyhadu an la la ilaha ilaha illa anta astaghfiruka illallah. wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.